Asal kalian tahu bre, ini rank bukan sembarang rank. Ini rank yang bisa bikin kepala auto meledak. Daripada hati dan mental lo tersetak, skuy kita mending nyobain seblak. Malah promosi seblak. Bau badak. Kayak tahu-tahu aja bau badak kayak gimana. BTW kalian ada yang tahu nggak bau badak itu kayak gimana? Apa baunya kayak kerbau, atau kayak ayam, atau baunya kayak ketiak kalian yang belum mandi? Entahlah, hanya pawang badak yang tahu. Tapi emang bener sih, bau badaknya masih fresh. Apalagi ini match perdana gua di season ke-29 dengan menyandang predikat sebagai badak. Izin hyper, kata S5. Gua jawab, boleh. BTW ini mas-mas pawang badak sopan juga orangnya. Respect lah buat mas-mas pawang badak satu ini. Kayaknya nih pawang badak sudah sangat pakar di dalam dunia perbadakan. Karena gua user tank, di sini gua kepikiran mau pakai Akai. Tapi karena di sisi lain gua pengen bisa nambahin darah teman gua, jadi gua putusin buat pakai Minotaur. Gue sempet kepengen sok-sokan ngerancang emblem dengan sistem emblem yang baru kayak sekarang. Tapi karena kebanyakan mikir, malah keburu masuk gamenya. Si Kokom transfer sesajen. Welcome to Mobile Legend. Pas di early, gua langsung buru-buru untuk mencapai semak-semak lebih dahulu dibandingkan musuh, supaya gua bisa melacak keberadaan musuh sekaligus untuk menguasai semak-semaknya sekalian. Tapi karena gua perhatiin romer musuh ini banyak tingkah dan gangguin hyper gua, langsung aja si peranku ini gua samperin. Anak mana lu? Langsung aja gua serang pakai skill 1. Malah skill 1 gua ngenain angin. Tapi karena merasa terancam, si peranku ini langsung aja kabur mundur dan teratur. Karena masih early banget, jadi kita main santai aja dulu. Nemenin moskopnya ngumpulin gold dari minion. Belum ada tuh pantun, siang-siang pasang keramik, malam-malam adu mekanik. Yang adanya pantun, di land of down masuk ke rumput, gak taunya digebukin Aulus. Kukira ngajakin ribut, ternyata nyariin pulus. Di early ini kita main santai aja dulu, nyari-nyariin duit. Gua usahain buat ngeliat situasi lawan dengan ngiterin tembok. Ternyata Mbak Mia lagi ngelamun. Langsung aja gua samperin sambil gua tabuk pakai skill 1. Kayaknya Mbak Mia ini lagi mikirin cicilan. Bahkan pas gua udah ditarik peranku barusan, si Mianya masih ngelamun. Kayaknya lag jaringannya parah banget. Udah ping 999 kayaknya. Makanya kalau main ML tuh usahain di tempat yang strategis. Kalau bisa di bawah tower pemancar gitu. Janganlah kalian itu main di tengah hutan, tengah laut, dalam gua hantu. Memasuki menit kedua, tim gua berhasil mendapatkan first blood sekaligus double kill oleh si Dewa Perang Martis. First blood ini berguna banget buat bikin teman satu tim menjadi lebih kaya dibandingkan tim lawan. Bagusnya lagi, si Dewa Perang ini berhasil ngedapetin turtle yang buat tim kita jadi makin kaya raya. Pas gua lagi patroli, kelihatan si Mia lagi ngebuff. Rusuh dulu nggak sih? Dan sipnya lagi, bukan sekedar rusuh, buff Mianya pun bisa kucuri. Ngelihat posisi darah gua yang setengah, si Balmon ini langsung nyerang gua. Tapi beruntunglah ultinya tadi sempat gua pakai dan gua punya kesempatan buat kabur. Seolah belum puas, si Balmon ini masih banyak tingkah. Untunglah ada si Martis yang datang dan ngehadapin mereka. Si perangku berhasil nge-ulti si Martis dan si Mianya tiba-tiba datang. Tapi beruntunglah si Martis ini bisa membalikkan keadaan. Si Balmon yang bersikap bengis, ia justru berakhir tragis. Sedangkan Mia yang bersikap mungkil justru menjadi. Tiba-tiba datang aja nih si pahlawan kesiangan. Tapi kedatangan dia ini cuma buat store nyawa, guys. Di sini Martisnya ini hampir dapat maniak, tapi gara-gara kesampah sama si Moskop, gagal dah dapat maniak. Di sini gua berusaha untuk membuat Oracle terlebih dahulu. Karena si Minotaur ini selain dia bagus buat tank, dia juga mempunyai kemampuan healing, kayak hero support seperti Estes ataupun Rafaela. Meskipun healingnya nggak deres-deres banget kayak Estes, ataupun nggak pelit-pelit amat juga kayak si Rafaela. Jadi pas lah dia ini. Di Gold Lane, si Moskopnya kelihatannya kesusahan. Jadi sebagai tank yang baik, adil dan beradab, gua berusaha untuk nge-TB dia. Sekarang kita berusaha lagi untuk membuat MM-nya jadi makin kaya. Martis ngasih tahu kalau spell dia lagi cooldown. Karena posisi spawnnya turtle itu di dekat kita, jadi gua sama Moskop langsung berusaha untuk setup duluan. Tiba-tiba gua ngelihat ada anak kecil yang lagi tersesat nih. Jadi gua sama si Pakuito ini, si botak ini, inisiatif lah ke dia.
buat ngasih tutorial buat pulang ke base tanpa perlu recall. Pas si Pakuitonya lagi digebukin sama si bapak-bapak gembul satu ini, untunglah nggak ada yang gangguin turtle, jadi turtle bisa langsung diamanin. Karena Neng Mia ini lagi nggak ditemenin sama omnya, bisalah gua culik. Dan si Moskop pun nyicil-nyicil darah si Mia ini nyampe mokat. Sesudah kita nyulik Mia, omnya langsung tiba-tiba datang. Dan entahlah perangko ini hooknya jago banget. Dan kayaknya rajin nonton acara mancing mania nih orang. Gua nggak nyangka sih kalau dia bisa bakal skill 1 flicker dan langsung ulti. Sedangkan skill 1 gua posisinya lagi cooldown. Jadi gua harus bisa merelakan kepergian si Moskop. Padahal gua sudah punya rencana kalau sehabis nyulik Mia tadi, kita ngekat minion, terus langsung dah kita push turret. Tapi apa daya, rencana kita cuma bisa jadi wacana yang tak terlaksana. Set. Beberapa saat kemudian, pas si Moskopnya udah respawn, gua langsung berusaha buat GB dia. Karena Mia sendiri juga di GB sama omnya. Jadi bahaya banget kalau gua ngebiarin si Moskop ini jalan sendirian. Gua sama Moskop nyoba masuk ke semak-semak buat mantau keadaan, sekaligus nyari posisi yang pas buat nyerang. Kebetulan juga si Mage ini lagi rotasi ke Godland, jadi bisa lah buat bantu-bantu. Si Odette ini bukan yang ngurangin masalah, dia malah nambah-nambahin masalah. Bisa-bisanya dia ketarik sama si Om Franco ini. Karena kita berdua gagal nyelamatin Odette meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, jadi kita berusaha buat mundur teratur. Tapi sayangnya si Moskopnya malah tidur. Gak lama dari situ, si Nana sama si Naga Indosiar ini langsung nyerang. Dan karena gua orangnya setia kawan, akhirnya gua nyusul teman-teman gua yang telah meninggoy. Dari setia kawan ya guys ya. Pas lagi jalan santai kayak di pantai, tiba-tiba datang Naga Bearbrand yang siap ngebantai. Karena Naga Bearbrand ini gahar, gua sama Moskop langsung cabut kalang kabut karena nggak mau ngejumpain maut. Karena ada keributan, Martis si Dewa Perang Jamet ini langsung join war. Karena nggak mau teman-temannya dipaksa buat kembali ke pangkuan Sang Maha Kuasa. Dan untungnya kita bisa membalikan keadaan dengan aksi yang teramat buas, sehingga mengakibatkan lawan kita pada tewas. Karena keadaan yang memungkinkan, aku dan Moskop langsung berusaha buat clear minion supaya bisa langsung push turret. Si Odette berhasil ngancurin turret di mid, dan si Odette berusaha untuk nyicil turret yang satunya lagi. Tapi si Odette malah ditarik sama si Om Franky. Entah ada masalah apa nih Franky sama si Odette. Pas ngeliat gua, musuh langsung berniat buat ngeroyokin gua. Tapi beruntung di situ ada Martis yang notice, karena nggak ingin temannya ini berakhir tragis. Tapi barangkali karena bawaan si Balmon ini yang lagi lapar, jadi akhirnya gua dijadiin sapi geprek sama si Balmon. Di menit 10-20an si Moskop langsung set up turtle, dan secara nggak langsung hal tersebut malah memancing war. Karena musuhnya mau ngerusuh, jadi kita usaha buat zoning. Pas banget juga posisi lawan lagi ngumpul, dan si Odette pun ngaktifin ulti. Dan sekaligus untuk mempersulit pergerakan musuh, dan supaya ulti Odette juga damage-nya efektif, gua langsung ngamuk sengamuk-ngamuknya, yang membuat lawannya auto ketar-ketir dan langsung pada ngacir. Tim lawan kayaknya pada belum kapok, dan seolah masih minta buat ditabok. War pun berlanjut di mid. Si Mia sempet ngilang sebentar, dan kita tabok dia biar jadi kapok. Seolah masih belum kapok, si Balmon pun kelihatan greget banget buat bikin si Odette ini jadi Odette geprek. Tapi untung banget kooperan si Moskop ini cepet, dan jurus gepreknya Balmon malah dipakai buat si Moskop. Ya jurus gepreknya ya auto nggak mempan lah. Secara badan Moskop kurus, nggak ada dagingnya. Bagus banget kita tadi bertiga bisa kompak buat ngezonik. Dan karena setup kita lebih terplanning, sehingga hal tersebut membuat musuh menjadi pusing. Sehingga Lordnya nggak tersentuh sama sekali. Menit 11 mau masuk ke menit ke-12, Lord udah nyampe di base. Dan dia udah ready buat ngancurin turret. Tapi sayang karena kita ngelordnya di bawah menit 12, jadi Lordnya masih lembek dan mudah mati. Lihat ada kerusuhan di mid, si Moskop langsung ajak gua buat join war. Lihat posisi lawan yang mau cabut kalang kabut, aku pun langsung skill 1 flicker yang membuat lawan auto kecut karena terkejut. Dan satu persatu dari mereka pun langsung menjumpai maut. Karena nggak bisa langsung nge-end, jadi kita mencari alternatif lain. Salah satunya dengan ngancurin turret, supaya memudahkan minion kita buat masuk base lawan nantinya. Karena gua lihat item gua belum ada magic defense, jadi gua usaha buat Athena. Tiba-tiba aja si Odette ini langsung ulti dong.
Tetapi lawan cukup pinter buat ngejauhin ulti area dari si Odet yang cukup berbahaya ini. Kita berhasil nyulik si Naga, tapi si perangku gantian berhasil nyulik si Moskop sebagai damage dealer kita. Dan Moskopnya pun tidak bisa menyelamatkan diri, padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Melihat keadaan yang sudah berbalik, si botak ngajakin kita buat mundur. Tetapi si Odet memaksakan keadaan yang membuatnya harus menjumpai kematian. Akhirnya kita berdua pun mundur teratur supaya taktik kemenangan lebih bisa kita atur. Ngelihat buff ungu yang lagi nganggur, Paku itu berusaha buat ngambil itu buff. Lalu datanglah si peranku yang berusaha buat rusuh buff. Tapi barangkali mungkin si peranku ini kurang tidur, ngebuat tarikan dia ini auto ngawur. Karena ngelihat ini sapi kurban yang palunya dibentur-bentur, membuat musuhnya pun pada auto kabur. Karena barangkali mereka takut kalau mereka gua jadiin bubur. Tapi kali ini musuh nggak bener-bener mundur. Seolah kali ini mereka memiliki strategi paten yang sangat manjur yang sudah diatur. Mula-mulanya kita terpaksa mundur. Tapi meskipun lawan memiliki strategi kompleks layaknya papan catur, kami punya prinsip pantang mundur dalam bertempur. Sehingga kali ini lawannya benar-benar kita jadiin bubur. Dan strategi mereka pun hancur lebur. Karena musuhnya sudah berhasil kita ratakan, pastinya mudah lordnya buat kita amankan. Sekarang lawan tinggal Nana seorang, dan tim kita punya inisiatif buat menyerang supaya kita bisa menang. Tapi kalau menurut perhitunganku, belum tentu kita bisa langsung end, karena 1 mm kita juga lagi turu, dan pastinya kita nggak bisa buat nge-end langsung dengan cepat. Belum lagi ada si Nana yang bisa saja ngehalangin kita. Tahu sendirilah Nana itu ngeselinnya kayak gimana. Belum lagi kalau musuhnya udah nge-respawn duluan, dan kita nggak bisa nge-end cepet karena kita lagi nggak punya MM sekarang. Dan ada juga kemungkinan kalau musuh ini bisa membalikkan keadaan, karena lawannya udah pada respawn. Jadi si Martis berusaha buat ngelord untuk rencana cadangan. Istilahnya plan B lah, rencana B kalau rencana utamanya gagal. Lord berhasil memasuki area base lawan, dan pas Lord masuk, tiba-tiba si botak langsung greget buat cepet nge-end. Dan akhirnya dia pun malah meninggoy. Tetapi untunglah gua berhasil ngacak-ngacak formasi lawan, meskipun gua nyampe sekarat. Dan sekarang karena gua berada di posisi aman, sekarang gua bisa ngehealing teman-teman gua dengan aman, damai, dan sentosa. Karena suasananya yang sekarang kurang kondusif, jadi si Martis ini ngajakin kita mundur buat merancang strategi yang lebih sip. Si Moskop make ultinya buat ngebuka vision supaya bisa melihat keadaan sekaligus mencari posisi terbaik buat nge-end. Si Odet yang lagi ada di posisi offset langsung sama peranku auto diserempet. Tapi untunglah gua sama Martis langsung auto sigap dan sergap. Martis pun lanjut nyerang musuh sampai membuat mereka semua kalap. Dan meskipun si Moskopnya sempat kena sergap dan mau langsung dihap, untunglah si Moskop sebelumnya udah nyicil turret dan akhirnya kita pun bisa menang. Akhirnya. Enak banget kalau misalnya kita dapat tim yang waras kayak gini. Meskipun sedikit sulit, dan musuhnya pun membuat gameplay yang tarik ulur, sehingga membuat kita jadi kesusahan. Meskipun begitu, dengan kita mengatur strategi yang tidak terburu-buru dan terancang, yakinlah kalau kita pasti bisa menang. Kayaknya sampai di sini aja konten gameplay gua kali ini. Semoga kalian yang lagi suntuk langsung terhibur. Dan kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, jangan diambil hati, ambil jantung aja. Karena di sini niat gua cuma buat menghibur hati dan gak bermaksud buat menyakiti. Goodbye everybody. Hasta la vista baby.